baca begitu. Ini mana-mana pak pacian, ayo kemana-mana teh. Gitu. Oh iya. Setelah saya cari-cari hukumnya, kayaknya itu termasuk orang fasik lah. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari asawihi huwa berkelaan masdar. Wa intulid dan namun narapkan sirah. Tasrifan nasrifakan nahwi koma sepanjang yang berkoma. Fakul maka menjawab sirah. Yakumu inglapat yakumu. Sumakul nului ucap sirah. Kiaman inglapat kiaman. Fama jadi maka ulang lawan jadi ukang bakal tetap koma salah sih salisan lawan salisan ada kata itu masdar maka iku ada masdar wanasku dan nasawi masdar bifili iku sebabnya masdar muqaddaru iku dan kira-kira bayi wafi maka mencapai Non? maka mencapai hidup filau kopile masar Ya. alladhi jaro kamu isumaku opil filati dalam lafade wal makna dan maknane falatian maka iaran masar lafad yuro maka ditingali opo masar awafaqo atawa nyocoki opo fi'il al-makna yang makna fakot maka saja Bapak-Dui maka teman-teman wis yang riwayatkan opo masdar diberi lafzi kelawan tanpa lawan opi menjelaskan fi'il kelawan tanpa lawan fi'il bahwa maka utawi awal makna Wa utawi Allah fakul mana fakul manawian ibu aran masdar mana wa utawi masdar ajalah. Wa utawi masdar iku manawiun aran masdar maknawi. Allah utawi masdar iku manawiun aran masdar manawiun Ya. maka utawi lakum Lanjut. Pakum kiaman utai lapat. kiaman maka utawi lapan kiaman Kum kiaman kum kiaman min qabil awali saking golongan kang awal wakum wukufan utawi lapan kum wukufan min qabil mayali iku saking arahe lapan mayali kang iringi ing awal sanadoman sewang pangajelaskeun mapai. Sok terus bagian penjelasan adoman pertama. Lanjut. Apa maksudnya wa inturid tasrifat nahwi koma? wa in qala tasrifan qala aqulu untuk kiaman kama jadi aritan fal masdar. Jadi maksudnya di sini kita menjelaskan tentang bab masdar yang dimana ketika kalian ingin mengetahui bagaimana cara membuat masdar, bagaimana itu bentuk masdar dan lainnya, bagaimana cara kalian mengetahui masdar itu wa'id turid tasrifan dengan mentasrifnya seperti contoh bahwa yakumu kiaman fama yajib salitan fal masdar dari dalam Allah yakumu kiamanlah yang menjadi masdar. Contoh lainnya jalasa dan jurusanlah yang menjadi masdar talitan fal masdar. Ketika kalian tasrif bahwa jalasa dan jurusan yang ketiga yang ada di posisi ketiga itu dinamakan dengan masdar. Menerjemahkan secara
bait yang ada wa in turid tasrifana wikoma pakul yakumu summakul kiamah geus nepi ka dinya heula. Itu kan sanadom sabait ya, sanadom sabait. Kalau kamu menghendaki, jika kamu menghendaki, objeknya mana? Maf'ulnya mana? Apa? Kamu menghendaki pada tasrifan. Jika kamu menghendaki pada tasrifan, contohnya Seperti contoh koma yakumu, pakul maka ucapkanlah, seperti contoh koma fakul maka ucapkanlah yakumu pada lafadz yakumu sumakul kiaman, kemudian ucapkanlah pada lafaz kiaman. Ya gitu. Ayo bait keduanya. Pamayaji salisan pamasdaru wa nasbu bi fi'li muqaddaru. Ke sabait teh. Pangajelaskeun sanadoman bait. Kumaha maksudna? Pama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Bangga yang jadi Nah, langsung apa? Arti dulu, Pak. sok artikan dulu. Artikan dulu baru jelaskan begitu. Jadi kita akan paham nantinya. Apa sih penjelasan artinya bait yang kedua ini? Kemudian baru dijelaskan gitu. Baik. Bangga yang jadi salisan maka ketika ada lafaz maka ketika ada lafaz yang datang yaitu atau yang ketiga contohnya koma yakumu kiamat. Salisan itu kedudukannya jadi apa? Hal. Iya, berarti harus menjelaskan keadaan. Ya, bagaimana salisan? Ayah. Dalam keadaannya ya, Pak. Dalam keadaan lafaz yang ketiga ini. Sohibul halnya mana sohibul halnya? Contoh gini, rokibtu abahan. Rokibtu wis nunggang sapa ingsun, abahan bari make naon ieu teh ngata. Lain topi kieu teh maksudnya teh. Ya boleh lah topi koboi. Pokoknya nama abahan itu. Lafaz abahan itu adalah sohibul hal, menjelaskan tentang keadaan saya nunggang naik itu pakai ini gitu. Topi gitulah. Ya. Berarti halnya apa? Halnya masdar. Enggak, tadi saya menjelaskan rokibtu abahan. Lafaz abahan itu menjadi hal. Menjadi keadaan. Keadaan apa? Iya. Rokibtu alparsa abahan. Rokibtu saya nunggang alparsa karena kuda. Abahan bari maka ikat lah gitu. Contohnya ya. Maka lafaz abahan di situ adalah merupakan hal. Pahami, tolong yang lain pahami ya. Hal berarti kalau hal ada sohibul halnya, yang memiliki keadaan siapa? Hah? Enggak, rokibtu. Kita lagi menjelaskan lafaz rokibtu alparsa.
Wah. Nanti kita akan terapkan pada lafaz pama yaji'u ya. Pada lafaz pama yaji'u. Bongan ngaji nasa etik. jadi ini. Rokibtu al-parsa abahan kesan gitu, abahan misalkan ya. Contohnya ini. Rokibtu saya naik al-parsa karena kuda. Kedudukan al-parsa jadi apa? Halo? Lapad al-parsa jadi apa kedudukannya? Maf'ul, makanya maf'ul isim dibaca nasab. Ya, kemudian ini hale pakai topi misalkan. Ya. Lah ini nanti abahan ini hal. Kalau ada hal tentu ada sohibul hal yang memiliki keadaan siapa? Saya. Ya. Bukan kuda. Adek. Ya, bukan kuda. Maka ini sohibul halnya. Sekarang pada lapad pama yaji'u. Pama yaji'u apa? Langsung kepada ini. Pama yaji'u salisan. Pama yaji'u salisan. Salisan itu kedudukannya jadi apa? Hal, berarti keadaan. Tentu keadaan itu punya ada sohibul halnya yang memiliki keadaan. Apa coba? Lafad apa? Lafad? Koma. Mana komanya, ada enggak? Ma itu isinya apa? Ma itu isinya apa? Yang dimaksud ma isinya apa? Pama mangka utawi lafad. Lafad itu apa? Berarti kalimat ya. Pama mangka utawi kalimat yaji'u yang akan datang. Kan fi'il mudhore. Ya, fi'il mudhore. Kalimat yang akan datang keadaannya salisan yang ketiga berarti fi'il madi, fi'il mudhore, baru salisan yang ketiga. Doroba yadribu dorban. Yang dikendaki salisan itu dorban. Paham nggak? Nah gitu. Nah itu yang ketiga itu dorban itu adalah pamas darun. Maka itu namanya masdar. Tak begitu saya tuh Kang maunya. Lafad nadoman baitnya itu dijelaskan dulu, baru diartikan dulu, baru dikasih makna. Terus begitu berlatih seperti itu. Ya, biar nantinya lebih paham. Memahami nadoman dulu. Memahami nadoman dulu dalam kajian kita itu. Lanjut, apa lagi? Belum selesai. Wanasbu bi fi'li muqaddar itu maksudnya gimana? Wanasbu bi fi'li muqaddar. Dan masdar dibaca nasab. Bi fi'lihi karena sebab. Bi fi'lihi karena sebab masdar muqaddar itu dikira-kirakan. Maksudnya gimana? Setelah kamu memberikan arti begitu, maksudnya gimana? Diterapkan, diaplikasikan. Maksudnya apa? Wa nasbuhu bi fi'li muqaddar. Ayo. Bantu yang lain sok. Bising lieureun ta si Aldi sahabat. Masih keterkaitan dengan tadi masdar. Wa nasbuhu dan nasabnya masdar. Terus dipilih dengan sebabnya, bukan dengan sebabnya masdar.
Tadi ngomongnya dengan sebabnya masdar, tapi dengan sebab fiilnya. Jadi ayana nasabna masdar itu kesabab dengan fiilnya. Paham nggak? Begitu, dengan sebab fiilnya, bukan dengan masdar. Pugu keur dibahas objeknya masdar. Ayana nasab masdar itu bipilihi dengan sebab fiilnya masdar, bukan dengan apa-apa. Nah, nanti itu adalah muqaddarun, ya, dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Dikira-kirakan gambarannya begini loh. Nah, dilanjut bait selanjutnya. Lanjut, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in waqif lahu alladhi yaqulu al-hadi wal ma'na. Pai Wa in waqif Yuapik, ya, lanjut. maka lalu dicocokkan lahu yaitu fiilnya asal alladhi jara yang sudah sama dengan fiilnya dilapisi, yaitu dicocokkan secara lafaz wal makna dan secara makna. Kalau dia maka itu masdar disebut masdar lafzi. Yoro maka bisa maka kata tersebut bisa dilihat atau jelas karena secara lafaz. Maksudnya gimana? Fa'i wafik fi'luhul ladzi jaro. Maksudnya Terjemahkan sok. Fa'i wafik fi'luhul ladzi jaro. maksudnya jika dicocokkan fiilnya masdar yang dalam fiilnya masdar yang jatuh sebelumnya dalam fiil makna dicocokkan. Alladzi jaro gimana maksudnya alladzi jaro? Fa'i wafik fi'luhu alladzi jaro, maka kalau mencocoki, apa yang mencocokinya? Fiilnya masdar alladzi jaro. Yang sudah Jaro apa artinya jaro? Yang sudah berjalan. Kan bukan, itu mah bukan karya kita. Nasoroyan suruh nasron, pahuwa nasirun, wadaka mansun. Kan itu sudah berjalan di zaman baheula ge kitu. Ya, sudah terlaku artinya. Bikinan karya ulama itu. Tasrifan namanya ya. Tapai wa fi'luhu ladzi jaro. Ayo. Fil labdi wal makna. maka itu dinamakan masdar lafzi, yaitu masdar yang bisa dilihat atau jelas. Terus gimana? Fil labdil wal makna labdian yura itu gimana maksudnya? Maksudnya seperti contoh Enggak Pak, enggak, penjelasannya menerjemahkannya gimana itu? Fil labdi wal makna falabdian yura itu gimana maksudnya? Artinya fil labdi wal makna yaitu dicocokkan secara lafaz dan dicocokkan secara makna. Itu keterkaitan dengan masih Pai wafik. Lamun mencocoki di mana seginya? Fil labdi ya wal makna. Paham nggak? Kalau mencocoki kan masih nggak bisa dilepaskan dari yang atasnya, dari kata-kata Pai wafiknya. Jangan tahu-tahu fil labdi dalam lafadznya wal makna dan maknanya nantinya nggak nyambung. Apa yang nggak dapat lafadz dan maknanya itu gimana maksudnya? Gitu. Oh ternyata ya kata-kata fa'i wafik di atasnya itu juga. Ya, kalau mencocoki gitu. Kalau mencocoki, ayo, kalau mencocoki fiilnya. Kalau mencocoki fiilnya masdar, Ya. yang sudah berjalan Fil labdi
dalam lafadznya dan maknanya, maka dinamakan masdar lafdi. Begitu, paham nggak? Lanjut, ganti. Au wafaqal makna faqat. Au wafaqal makna faqat. Au wafaqal makna faqat. Awas, itu wawunya wawu au apa? Au itu apa? Au itu apa? Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa? Huruf atof. Tapi fungsinya untuk apa? Ikhtiar, ya, pemilih, milih. Sekarang tadi ungkapan mencocoki lafaz dan makna. Lah sekarang au wafaqo atau mencocoki. Atau mencocokan fi'ilnya dengan maknanya. Atau mencocoki fi'ilnya kepada maknanya fakot saja. Ya, mencocoki. Ruya. Geus dicaritakeun. Heeh. Naon dicaritakeun? Heeh, masdar bener. Di ghairil labdil fi'li tanpa lafadznya fi'il, maka itu namanya masdar maknawi. Gitu. Sekarang kalau mencocoki dalam fi'il, mencocoki kepada maknanya, ya, kepada maknanya saja, itu mah sudah diceritakan. Apa yang sudah diceritakan? Tentang masdar yang tanpa ada lafadznya fi'il. Waqaftu jalastu kudan. Lah kudan itu adalah masdar, ya. Tetapi tidak ada lafadz fi'ilnya. Mana lafadz fi'ilnya dari jalastu kudan? Ada enggak? Tidak ada. Makanya tadi dibilangnya muqaddarun, dikira-kirakan saja yang menasobkan itu. Tetapi itu menurut pendapat selain Imam Majani. Tapi kalau Imam Majani tetap ya bahwa yang menasabkan itu adalah lafadz fi'ilnya apa? Fi'ilnya apa? Jalastu. Lah kalau imam selain Majani jalastu kudan, berarti apa ada Pak? Kok ada? Mana kok adanya? Enggak ada. Dikira-kirakan yang menasobkan kudan itu. Paham enggak? Kayak gitu maksudnya. Itu namanya masdar maknawi. Lanjut dikit lagi ah. Siapa? Sabet deh, saradoman deh. Lah ini mah kudu dikieukeun kayak sampai paham betul gitulah, setengah-setengah. Hiji deui. Tinggal Pakum kiaman min qabilil awali wakum wukupan min qabili mayali. So tinggal bait fakum kiaman min qabilil awali wakum wukupan min qabili mayali. Tok naon artinya? Udah apalah arti-artinya tuh. Baru menjelaskannya.
min qabil awali. Hah? Adapun contoh dari masdar labdi yaitu kiamat Iya. min qabil awali dari golongan yang pertama. Naon golongan pertama teh? Atau masdar labdi. Iya, masdar labdi. Contoh dari masdar labdi itu pakum kiaman. Lanjut. Wa hukuman. Adapun contoh dari masdar nabawi Iya. min qabil wa hukuman. Adapun contoh dari masdar nabawi yaitu hukuman min qabil mayani, yaitu dari golongan yang telah disebutkan. Terus maksudnya yali gimana? Mingko bilima yali wakum wukupan. Contoh kum wukupan itu adalah dari arah contoh lapad yang mengiringi. Apa yang mengiringi? Isinya apa? Yang mengikuti itu apa? Kan setelah lapad ayana kum wukupan itu setelah contoh kum kiaman. Ya, berarti lapad kum kiaman itu mengikuti kepada awal. Yali kang ngiring-ngiringi opo ma itu adalah kum wukupan. Ing awal kepada kum kiaman. Itu lah. Ya. Lapad kum wukupan itu mengikuti kepada contoh kum kiaman. Paham nggak? Begitu maksudnya. Oke? Dah. Apa lagi? Udah kan? Oke, berdoa. Terus robing panah